Selamat malam Bu Ek. Sini saya akan presentasikan tentang Malcolm Baldrige National Quality Award. Nah, dengan saya Kartika Pratiwi dengan NIM MA 194051, di mana Malcolm Baldrige National Quality Award ini atau MBNQI ini pada tahun 1987 ini sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden US kepada organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, pendidikan atau kesehatan yang telah memenuhi syarat dalam 7 kriteria dengan fasilitator NIST atau National Institute of Standard and Technology. Nah, adapun penghargaan ini diadakan untuk menghormati Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan yang mendukung kualitas dalam di dunia di Amerika. Nah, MBNQA ini digunakan sebagai suatu rangkaian kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajemen. Nah, MBNQI ini dapat membantu organisasi menghadapi lingkungan dinamis, membangun sistem kinerja yang unggul, menerjemahkan visi dan misi ke dalam strategi, dan membangun kesuksesan jangka pendek serta stabilitas organisasi untuk jangka panjang. Lalu, adapun menurut Gas Press 2007 menyatakan terdapat 6 alasan mendasar organisasi lokal maupun kelas dunia memilih Baldrige Assessment kerangka kerja dari sistem manajemen mereka, yaitu ada 6 alasan. Yang pertama itu Baldrige Assessment mampu mengidentifikasikan setiap kekuatan dan kesepakatan untuk perbaiki atau opportunities for improvement atau OVI dari berbagai area dalam organisasi yang berkaitan dengan 7 kriteria MBNQI. Nah, yang kedua itu adapun memberikan kerangka kerja untuk menuju keunggulan kinerja dengan memberikan kebebasan kepada manajemen untuk melaksanakan strategi bisnis mandiri dan program-program peningkatan keunggulan kinerja. Nah, yang ketiga ini, Baldrige Assessment ini merupakan kerangkaian kinerja manajemen terintegrasi mencakup suatu faktor, mendefinisikan organisasi, proses operasional, dan hasil-hasil kinerja yang jelas dan terukur. Yang keempat ini, Baldrige Assessment berfungsi kepada persyaratan-persyaratan untuk keunggulan kinerja yang bukan sekedar aplikasi proses, alat, atau teknik. Nah, yang kelima ini, mudah beradaptasi dengan lingkungan bisnis dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil. Organisasi lokal yang hanya beroperasi di suatu negara maupun kelas dunia beroperasi sebagai negara. Nah, yang keenam ini, Baldrige Assessment telah terbukti merupakan praktek manajemen global yang valid meningkatkan keunggulan kinerja organisasi. Di sini ada 7 kriteria pilar Baldrige. Nah, yang pertama itu ada leadership, yang kedua strategi, yang ketiga customer focus, yang keempat itu management analysis and connect, dan kelima itu ada human resource terfokus, keenam itu ada proses manajemen, ketujuh itu ada business resource. Nah, melalui implemen 7 kriteria tersebut akan dapat ditentukan di mana level kinerja suatu organisasi. 7 pilar ini tersebut juga
membantu jika sebuah organisasi hendak melakukan proses transformasi menuju ke arah yang lebih unggul. Artinya, 7 kriteria tersebut ini dapat digunakan sebagai roadmap jika suatu organisasi ini merumuskan action plan-nya. Tujuan pilar ini telah digunakan oleh ribuan organisasi sebagai dasar penilaian diri, assessment, pelatihan, serta alat untuk membangun transformasi dan proses bisnis. Tujuan jutaan kopi buku yang berisi tentang kriteria performance ini telah didiskusikan sejak tahun 1988. Adapun kriteria Bartledge berisi tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain keputusan bisnis dan strategi yang mengarah pada pencapaian performasi pasar yang lebih baik, market share, serta relasi dan kepuasan konsumen. Untuk beberapa organisasi, penggunaan kriteria tersebut memberikan dampak yang lebih baik seperti produktivitas meningkat, hubungan antara karyawan semakin membaik, tingkat kepuasan pelanggan semakin tinggi, pangsa pasar meningkat, dan pada akhirnya penyebaran profit meningkat. MBNKI ini ada 7 pilar yang menjadi dasar penilaian, maka program POSE atau pertanian operasional dan service excellent memiliki 13 elemen penilaian yang harus dipenuhi di mana kesemuanya saling terkait menunjang sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, adapun sini model bisnis Bartledge. Nah, kerangka Bartledge telah bertahan selama puluhan tahun digunakan sebagai model untuk kerangka penghargaan keunggulan nasional dan internasional lainnya. Seperti misalnya Exos Eropa telah sukses menangkan European Equality Award atau IVKM. Pertama, Eropa mengagumi keberhasilan Bartledge Award, tetapi tidak terlihat melihat Amerika sebagai pimpinan kualitas kelas dunia. Sehingga Eropa memutuskan untuk merekonstruksikan kembali kriteria Bartledge dan kerangka Bartledge. Nah, pada tahun 1992 ternyata proses penilaian dan pernyataan yang dilakukan mirip dengan Bartledge saat ini di kedua model telah berevaluasi pada perbedaan ini lebih jelas. Nah, filosofi dan konsep kedua agak berbeda, namun berdasarkan sistem terpadu yang serupa pada manajemen inti dan proses kemungkinan lainnya, salah satu argumen untuk melihat kerangka Bartledge lebih dari perspektif sistem adalah bahwa lebih dari 80% pernyataan kriteria dimulai dengan bagaimana. Nah, sistem dan proses adalah enable, keunggulan excellent, dan ingin digunakan oleh hampir semua sistem penghargaan keunggulan termasuk penghargaan kualitas Asia baru yang akan segera diperkenalkan. Adapun kemungkinan karena segala hal adalah suatu proses atau setidaknya bagian dari suatu proses. Setiap proses dalam total Bartledge Integrated Excellent System sebenarnya merupakan proses inti yang telah diperbarui menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari ratusan penilaian dari sektor publik, swasta, perawatan, kesehatan, dan pendidikan di seluruh dunia. Nah, proses inti ini adalah terbaik dari yang terbaik. Namun, walau merupakan proses terbaik di dunia tidak akan bermanfaat kecuali jika perusahaan dapat menerapkannya dan mendapatkan manfaat dalam implementasinya. Nah, kunci sukses adalah mengganti inti dari proses existing yang tidak mampu berkinerja terbaik di kelasnya dengan praktek terbaik pada proses inti.
Nah, di sini ada 11 sistem penilaian Bainbridge. Yang pertama itu kepemimpinan yang memiliki visi ke depan. Yang kedua itu keekselesanan yang dikendalikan oleh pelanggan. Yang ketiga ini ada pembelajaran keorganisasian dan personal. Yang keempat ini penghargaan tenaga kerja dan mitra. Yang kelima ini eh, kegesitan. Yang keenam ini fokus pada masa depan. Yang ketujuh ini pengelolaan inovasi. Yang kedelapan ini manajemen berdasarkan fakta. Yang kesembilan ini tanggung jawab kemasyarakatan. Yang sepuluh ini fokus pada hasil dan cipta nilai. Dan yang 11 ini reflektif kesisteman. Nah, dari 11 nilai ini tersebut selanjutnya diserahkan menjadi 7 kriteria yang dikenal dengan Barrett's Criteria for Performance Excellence. Nah, skor yang ditanggapan terhadap sistem item pada setiap kriteria dan umpan balik dari Barrett's Assessment didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses mengacu pada bagaimana organisasi meningkat memenuhi persyaratan kriteria 1-6. Nah, berdasarkan faktor evaluasi approach, development, learning, dan integration atau ADLI. Nah, sementara definisi hasil mengacu pada keluaran dan hasil kriteria 7 menggunakan faktor evaluasi yaitu level, strength, comparison, dan integration. Nah, di sini ada tabel kriteria organisasi berdasarkan Barrett's Assessment. Nah, skor ini total dari Barrett's Assessment adalah 1000 poin. Skor total yang didapat oleh suatu organisasi menunjukkan di level di mana kinerja organisasi tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang salah. Terima kasih, selamat malam.